Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Yadi dalam kelas matematika daring. Pada kesempatan kali ini, Pak Yadi akan menjelaskan tentang bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Sebelum kita lanjut pada bagian kedua ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka ya dengan video ini. Oke, kita lanjut. Next. Nah, jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu bilangan bulat, sudah bisa membacanya. Terus ada tugas juga kemarin kan ya? Nah, tugas apa? Tugas pada halaman 10 sampai 12. Mau tahu bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita bahas dulu soal pembahasan kemarin. Oke. Soal nomor 1. Lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. A. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Nah anak-anak, kemarin apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Iya betul, kata kuncinya. Sekarang kita lihat angkanya berapa? Ya, angkanya adalah 1 derajat Celcius. Lalu lanjut, kata kunci kedua di atas. Nah kalau di atas atau di sebelah kanan atau lebih besar dari 0, maka bernilai apa anak-anak? Iya betul, bernilai positif. Nah, positif dari apa tadi angkanya? Iya, betul, positif dari 1. Maka jawabannya adalah positif 1. Atau langsung ditulis saja angka 1 ya kalau positif. Jadi simbolnya tidak perlu ditulis. B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Nah, tadi kita cari kata kuncinya 20. Terus di bawah. Kalau di bawah atau sebelah kiri dari angka 0 atau lebih kecil dari angka 0, maka nilainya apa anak-anak? Iya, betul, nilainya adalah negatif. Dari negatif berapa? Negatif 20. Kita tulisnya seperti ini. C. Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Nah, kita cari di sini langsung ya. Kata kuncinya di atas sama seperti tadi, berarti positif. Positif dari apa? Dari 100. Betul sekali. Selamat ya yang jawabannya betul semua. Hore! Oke, lanjut. Soal nomor 2. Penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Nah, ini kita cari kata kuncinya yuk, teman-teman. Iya, betul. Kata kunci yang pertama adalah 45. Lalu, iya, di bawah. Maka di bawah ini tandanya adalah, ya betul, negatif. Negatif dari berapa? 45. Betul. Kita lanjut nomor 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. A. Nah, di sini ada angka dan tandanya. Dibaca apa nih kalimatnya? Ya, jadi teman-teman menuliskan cara membacanya bagaimana. Yuk kita coba. Pertama, di sini kita lihat, oh ada tandanya, tanda apa nih teman-teman depannya? Negatif, betul. Negatif dari berapa angkanya? Iya, betul, 13. Kita tuliskan negatif 13. B. Nah, di sini ada angkanya nih. Masih ingat tidak nilai tempat anak-anak? Iya, betul, nilai tempat. Kita mulai ya dari yang paling kecil dulu nilai tempatnya. Angka 4 ini nilai tempatnya apa? Iya, betul, satuan. Maka dibacanya 1, 1. Bukan angka 1 loh ya. Dibacanya 1 per 1. Contoh di sini 4. Dibacanya berarti 4. Misalnya ada angka 5, berarti dibacanya 5. Kita lanjut. Depannya ada angka 3.
3 ini nilai tempatnya adalah, iya betul, puluhan. Maka nanti dibacanya tambahkan kata puluh. Maka di sini contohnya adalah 30. Nanti ada 40, 50. Pak, kalau 0 bagaimana? 0 berarti tidak perlu disebutkan. Nanti ada contohnya selanjutnya ya. Terus di depannya lagi apa nilai tempatnya? Iya betul, 2 ini nilai tempatnya adalah ratusan. Maka dibacanya menjadi 200 dan seterusnya. Yuk kita coba baca bersama-sama dengan nilai tempatnya. Dari depannya 234, bukan 34 ya. Ini satuan itu khusus dibacanya 1 per 1. Jadi 234. Kita lanjut yang C. Nah, di sini dibalik nih. Cara membacanya dulu, baru nanti kita tuliskan angkanya. Yuk kita coba. Negatif. Nah, sudah disebutkan tandanya, berarti nanti ada tanda negatif. 6.000. Wah, 6.000. Ribunya tadi adalah nilai tempat. Nah, yang kita tuliskan adalah angkanya di sini 6. Nah, teman-teman, nanti kalau ada ribu, juta, miliar, itu kasih tanda titik di depannya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam membacanya ya. Terus 200. Ya, 200. Berarti kita tuliskan angka 2. Ratusnya ini nilai tempat ya, sama seperti sebelumnya, nilai tempat tidak perlu dituliskan. 204. Nah, lihat di sini anak-anak. Setelah ratusan di sini ya, loncat ke 4. 4 ini adalah satuan. Ada yang terlewat tidak di sini anak-anak? Iya, betul, terlewatnya ada puluhan. Puluhannya terlewat anak-anak. Jadi harusnya disebutkan puluhan, tapi di sini tidak disebutkan. Maka yang tidak disebutkan seperti ini bernilai apa tadi? Bernilai 0. Kita tuliskan angka 0. Jadi nanti setiap nilai tempat yang tidak disebutkan itu bernilai 0 ya anak-anak. Nah, berarti di sini karena tidak disebut maka bernilai 0 kita tuliskannya ya. Lalu 4. Nah, ini 4 ini adalah satuan. Kita tulis. Nah, maka seperti ini ya tulisannya. Angkanya negatif 6.204. Kita lanjut yang D. Dibacanya 300. 2000. Nah, di sini kita batasin ya anak-anak, ada ribu. Berarti ratus ini ya miliknya si ribu. Ya, jadi nilai tempatnya adalah ratus ribuan ya. Jadi nanti setiap nilai tempat puluh dan ratus itu berulang. Maksudnya berulang gimana nih contoh? Jadi ada ribuan, maka nanti ada puluh ribuan, ada ratus ribuan. Contoh lagi, ada jutaan, maka nanti ada puluh jutaan, ratus jutaan. Miliaran, berarti nanti ada puluh miliaran, ratus miliaran, dan seterusnya. Diulang-ulang ya. Puluh, ratus itu diulang-ulang. Jadi pasti ada ya puluh ratusnya. Nah, di sini berarti kita tuliskan ya angka 3-nya karena ratus ini adalah nilai tempat. Kita tuliskan 3. Nah, di sini 2000. Oh, langsung ke 2000 anak-anak. Tidak ada puluh ribunya ya, tadi ya seperti yang Pak Edi jelaskan harus ada puluh ribu urutannya ya, ada puluh ribu baru ratus ribu, jadi ribuan, puluh ribu, ratus ribuan ya. Di sini tidak ada, maka tadi kalau tidak disebut bernilai iya 0. Baru angka 2-nya nih, angka 2 kita tuliskan di sini. Ribunya tidak perlu karena nilai tempat, tidak perlu kita tulis. Ini tadi pembatasnya ya, kalau ribuan kita kasih titik biar mudah dalam membacanya. 400
Nah, kita tuliskan ya. 400. Nah, 4-nya kita tuliskan. Ratusnya adalah nilai tempatnya ya. Terus 30. Nah, 3-nya kita tuliskan. 10-nya adalah nilai tempatnya. Terus 2. Nah, kita tuliskan 2. Nah, maka angkanya seperti ini ya, teman-teman, dituliskannya 302.432. Nah, gimana anak-anak? Ya, nggak apa-apa ya, ribet-ribet sedikit. Nanti kita belajar lagi, diteruskan, diulang, nanti akan semakin paham. Nah, seandainya jika pembahasan ini mau lebih mendalam nih, saya Pak mau lebih mendalam karena masih belum memahaminya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan Pak Yadi buatkan videonya untuk pembahasan yang lebih detail, lebih mendalam ya, mulai dari satuan ya, membaca satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, miliaran, puluh miliaran, ratus miliaran ya, triliunan, puluh triliunan, ratus triliunan, dan seterusnya ya. Jika ingin dibuatkan video yang lebih detail tentang itu, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. A. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Nah, di sini anak-anak, bilangan bulat yang kurang dari 5. Nih, angka acuannya adalah 5. Kita tandain angka 5. Nah, ya, bilangan bulat yang kurang dari 5. Berarti 5 termasuk atau tidak kemarin anak-anak? 5 tidak termasuk ya. Nah, ini 5 tidak termasuk, kecuali di situ tulisannya adalah yang kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya termasuk. Nah, kalau kurang dari, dia arahnya kemana anak-anak? Iya, kalau kurang dari ya, lebih kecil itu berarti dia ke kiri. Karena kemarin semakin ke kiri pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka nilainya adalah semakin besar. Betul. Jadi ini sudah ya kalimat yang pertama. Sekarang kalimat yang kedua. Lebih dari negatif 1. Kita cari dulu negatif 1-nya. Ya, negatif 1. Sama ya dengan tadi, lebih dari. Karena tidak ada kata sama dengan, negatif 1-nya tidak termasuk ya. Berarti lebih dari negatif 1. Ke kanan kiri arahnya anak-anak. Iya betul, karena lebih ya, yang lebih besar itu pasti ke kanan arahnya. Betul sekali. Nah, maka gambarnya adalah seperti ini ya. Iya, garis bilangannya. Nah, terus kita tuliskan nih angka-angkanya mana saja yang termasuk nih ya. Yang di dalam termasuk ini yaitu, nah ini termasuk ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah bilangan-bilangan angka-angka yang berada pada bilangan bulat kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kita tuliskannya seperti ini ya. Maka bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1 adalah tadi. Nih, berarti ya, negatif 1-nya tidak termasuk. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Stop sampai sini. Jelas ya? Kita lanjut. Yang B, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3. Kita cari negatif 3. Oh, ini dia. Negatif 3 dan kurang dari 7. Kita cari 7. Nah, ini dia. Berarti daerahnya mana? Bilangannya ini dia, bilangan-bilangannya ya. Ya, seperti yang sebelumnya ya, negatif 3 dan 2-nya tidak termasuk. Mana saja yang termasuk? Ini semuanya. Nah, ini semua bilangan-bilangannya termasuk. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop sampai situ. Maka bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7 adalah, nah yang tadi sudah disebutkan ya. Gimana? Mudah bukan? Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjut.
C. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat poinnya, jangan sampai salah ya. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri. Nah, ini perintahnya teman-teman. Jadi bukan angkanya ini ya, bukan angka yang harus kita tandai. Nah, mana angka yang harus kita tandai? Ini dari titik 1. Nah, inilah acuannya. Ya. Jadi kita carinya adalah titik 1. Mana? Nah, ini ketemu. Kita tandain titik 1-nya. Perintahnya apa? Bilangan bulat 5 satuan ke kiri. Nah, berarti dari angka 1 ini atau dari titik 1 ini kita hitung bersama-sama ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah angkanya, yaitu negatif 4. Maka kita tuliskan bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1 adalah negatif 4. Nah, begini ya teman-teman cara menjawabnya. Atau nanti di pelajaran selanjutnya bisa ditulis seperti ini ya. 1 ya dikurang ya, karena dia titik 1 ya, acuannya tadi 1. Nah, dikurang berapa? Nah, 5. Nah, sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah kalimat matematikanya ya. Ini untuk pelajaran berikutnya ya teman-teman. Ini hanya sebagai tambahan saja. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, teman-teman sudah punya gambarannya ya. Ini adalah kalimat matematikanya. Kita lanjut. Yang D, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik 2. Kita gambar garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, tadi ingat ya. Ini kalimat perintahnya 4 satuan ke kanan. Ini adalah kalimat perintahnya. Acuannya di titik negatif 2. Nah, kita cari nih. Oh, ketemu. Ini dia. Kita tandai negatif 2. Lalu kita hitung sama-sama ya. Sesuai perintahnya. 4 satuan ke kanan. Berarti arahnya ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia angkanya. Maka kita tuliskan bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2 adalah 2. Atau seperti tadi ya, ini untuk pelajaran selanjutnya kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi, tadi acuannya adalah iya betul negatif 2. Ya, berarti kita tulis di sini negatif 2. Kita kurung ya, biar tidak bingung. Ya, nanti biar tidak tertukar mana negatif, mana pengurangan. Terus ke kanan, kalau arahnya sama ya, nanti maka simbolnya adalah penjumlahan. Tapi kalau berbalik arah ya, itu simbolnya adalah pengurangan. Ini nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Berarti ini ditambah berapa ke kanannya? 4. Maka kita tuliskan di sini 4 ya. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan berapa hasilnya? Iya, sama dengan 2. Jadi inilah kalimat matematikanya ya anak-anak. Kita lanjut ke E, bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Negatif 3. Kita tuliskan di sini ya, kita cari negatif 3-nya. Iya, ketemu ini. Yuk, kita langsung saja 5 satuan ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia angkanya. Maka bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3 adalah 2. Atau kalimat matematikanya ditulis negatif 3 ditambah 5 sama dengan, nah ini hasilnya 2. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 5, buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. A, nah seperti ini gambarnya ya. Tadi dibuat kalimatnya atau pernyataannya, bilangan bulat yang terletak bla 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 ke arah mana, dari apa, adalah berapa. Seperti itu ya. Sekarang kita coba dari yang pertama.
yaitu kalimatnya bilangan bulat yang terletak berapa satuan nih? Iya, terletak, kita hitung 1, 2. Berarti nanti bilangan bulat yang terletak dari 2 satuan kemana tadi arahnya? Iya, ke kanan. 2 satuan ke kanan. Dari angka berapa? Dari angka, iya betul, negatif 3 adalah berapa? Iya, hasilnya negatif 1, atau ditulis seperti ini. Nah, bilangan bulat yang terletak 2 satuan ke kanan dari negatif 3 adalah negatif 1. Ditulis dalam kalimat matematikanya seperti ini ya anak-anak. Berarti ya acuannya tadi apa? Negatif 3 ditambah karena ke kanan ya, searah, ditambah berapa? Iya betul 2 ya, negatif 3-nya dari sini sama dengan hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. B. Seperti ini ya gambarnya. Nah, kita lihat ya sama seperti tadi. Bilangan bulat yang terletak berapa satuannya kita hitung sama-sama. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke arah mana? Iya, betul. 7 satuan ke kiri. Ya, dari bilangan, iya nih satuannya ya, acuannya dari bilangan 2 adalah, iya hasilnya ini negatif 5. Jadi seperti itu ya. Jadi berapa banyak dulu, arahnya kemana ya, terus dari angka berapa acuannya, baru hasilnya. Seperti itu. Maka kita tuliskan menjadi bilangan bulat yang terletak 7 satuan ke kiri dari 2 adalah negatif 5. Ditulis dalam kalimat matematika menjadi, kita lihat dulu ya, angka acuannya adalah 2 ya, ke kiri ya, arahnya negatif. Berapa langkah? Iya 7, atau 2 dikurang 7 sama dengan, nah hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu ya. Ini adalah kalimat matematikanya. Kita lanjut. C. Nah, di sini kita lihat ya, sama seperti tadi. Berapa langkah? Iya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tuliskan menjadi bilangan bulat 5 satuan ke arah mana? Iya, ke kiri. Dari angka, iya dari 2 adalah negatif 3. Kita tulis seperti ini ya. Atau kalimat matematikanya kita tuliskan menjadi acuannya 2, kita tulis 2 ya, lalu arahnya ke kiri dikurang, iya 5 sama dengan, iya betul, negatif 3. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Yang D, bilangan bulat yang terletak, nah kita hitung ya berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terletak 7 satuan, kemana arahnya? Iya betul, ke kanan. Dari, iya negatif 3 adalah 4. Betul, jadi ditulis seperti ini ya. Bilangan bulat yang terletak 7 satuan ke kanan dari negatif 3 adalah 4. Nah anak-anak, kalimatnya atau pernyataannya tidak harus sama persis ya. Boleh menggunakan kata-kata sendiri asal sesuai. Nah, contoh nih kalimat yang lain. Bilangan bulat yang terletak dari negatif 3 sejauh 7 satuan ke kanan adalah 4. Boleh juga seperti itu ya. Nah, di sini kalau dituliskan kalimat matematikanya menjadi berapa tadi acuannya? Iya, negatif 3 ke kanan berarti ditambah. Terus, iya 7 sama dengan berapa hasilnya? Iya betul 4. Nah ini adalah kalimat matematikanya. Lanjut E. Nah seperti ini ya. Kita langsung saja ya.
Maka bilangan bulat berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan dari negatif 4 adalah negatif 1. Atau ditulis kalimat matematikanya menjadi negatif 4 ke kanan ditambah berapa? Iya, 3 sama dengan negatif 1. Nomor 6, berikut ini adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, di sini tuliskan bilangan bulat di atas beserta cara membacanya ya. Yang pertama, ini berarti cara membacanya adalah 2, betul. Yang ini, iya, negatif 1. Yang ini, iya, betul, 1. Yang ini, iya, 34 dibacanya. Yang ini, iya, betul, dibacanya 11. Ini, iya, 76. Yang ini, iya, sesuai dengan tandanya ya di depannya, negatif 100. Mudah bukan? Matematika mudah dan menyenangkan. Soal terakhir ya sepertinya. Nomor 7. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Yuk kita bahas bagaimana atau buatlah garis bilangannya pada cerita tersebut. Yuk kita buat gambar garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Saat mencari makan pertama nih, ya kita cari dulu nih. Oh, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini kalimat pertama, 10 meter di bawah. Berarti apa kalau di bawah atau sebelah kiri simbolnya, tandanya? Iya, betul. Berarti kalimat pertama negatif dari 10. Berarti posisinya di sini kita tambahkan ya. Di sini ada negatif 10. Hehehe. Negatif 10. Nah, di sini berarti ada tanda negatif 10 dulu nih. Di sini mulainya dia berenang di kedalaman negatif 10. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Nah, bergerak ke atas ya, ke atas atau ke kanan ya arahnya ya. Ke arah ke kanan kalau ditulis dalam garis bilangan. Berarti di sini 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, posisinya di sini. Ya. 3 meter menuju permukaan laut. Permukaan laut berada di mana? Nih, di titik 0 permukaan air laut itu ya. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter. Muncul keluar dari permukaan laut. Berarti di sini nih dari batas permukaan air laut ini sejauh ketinggian 2 meter. Berarti dari sini sejauh 2 meter. 1, 2. Maka disinilah dia posisi loncat keluarnya untuk menghirup udara. Jadi seperti ini ya anak-anak kalimat matematikanya. Maaf ini jadi seperti ini gambar garis bilangannya. Ya, ini dari negatif 10 sampai dengan 2. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana anak-anak tadi pembahasan soalnya? Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, yang barusan ada pembahasan soal pada materi sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lainnya agar ikut juga mendapatkan materi yang sama. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Di sini ada garis bilangan yang bergantungan angka-angka di bawahnya. Nah, kita coba isi ya. Kita mulai dari sini terlebih dahulu, yaitu 507. Nah, ada kotak gantung yang belum terisi di sebelumnya ya, di sebelah kirinya.
Nah, bagaimana caranya? Karena dia berada sebelah kiri satu, ya, maka 507 ini ya kita kurang satu. Berapa 507 dikurang satu? Iya, betul 506. Nah, kita tuliskan di sini di kotak sebelah kirinya. Sama halnya dengan 505 ya. Dari mana 505 ini? Itu 506 dikurang satu, maka hasilnya 505. Berarti sebelah sini berapa anak-anak? Iya, betul 505. Yang ini dikurang satu, berarti 504. Sebelahnya juga sama ya, 503. Nah, gimana kalau di sini yang jaraknya jauh nih? Isinya ini berapa ya? Kira-kira. Nah, ada yang bisa menebak berapa kira-kira anak-anak? Iya, betul. Gimana caranya? Iya, betul. Nah, dia bergeser ke kiri sebanyak satu 2 kotak. Maka 503 ini bukan dikurang satu, tapi 503 dikurang 2. Berapa anak-anak 503 kurang 2? Iya, betul. 501. Kalau di sini 501, boleh juga caranya ke kanan, ya. Ya, kalau tadi ke kiri itu dikurang satu, kalau ke kanan kita ngisinya adalah ditambah satu, maka 501 ya, tadi yang ini ditambah satu berapa anak-anak? Iya, betul, ini adalah 502. Maka seperti ini tulisannya. Nah, gampang kan? Ya, pokoknya kalau ke kanan ditambah satu, ke kiri dikurang satu. Kita coba lagi. Nah, di sini ada yang sama nih, hanya berbeda tandanya, yaitu negatif satu. Kita coba nih ke dari sebelah kiri, yuk. Di sini ada kotaknya belum terisi nih. Berapa ya? Sedangkan di sini ada angka negatif 116. Nah, maka sama caranya seperti tadi. Negatif 116 dikurang satu. Nah, Pak, bingung belum belajar. Nah, nanti kita bahas selanjutnya ya di materi selanjutnya. Sekarang kita konsepnya saja dulu. Jika bilangan negatif ya semakin ke kiri ya, angkanya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Awas jangan tertukar ya. Diulang ya. Jika bilangan negatif semakin ke kiri, angkanya akan semakin besar. Kalau ke kanan berarti angkanya semakin kecil kalau negatif. Tapi bagaimana nilainya? Nilainya tetap sama, mau positif, mau negatif. Itu nilainya semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, kalau tadi kan positif mah sudah sesuai sama ya. Kalau positif ke kanan itu iya betul, semakin besar, ke kiri semakin kecil. Nah, negatif karena kemarin kita sudah belajar ya, negatif itu adalah lawan dari positif. Makanya kebalikannya, negatif angkanya semakin besar ke kiri, ke kanan angkanya semakin kecil. Tetapi nilainya ya, nilainya tetap sama. Kalau semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Oke gitu ya, paham ya? Harus diingat ya. Nah, kalau belum paham coba diulangi video ini lalu diresapi kata-katanya ya. Nah, tadi negatif angkanya semakin ke kiri semakin besar. Berarti si 6 ini angkanya semakin besar. Ya, kalau besar lebih besar dari 6 berapa? Setelah 6. Iya, 7. Berarti di sini ya tulisannya adalah 117. Tetapi ingat, jangan lupa angkanya ini semakin besar, 6-nya bertambah 1, tetapi nilainya semakin kecil karena dia bernilai negatif. Jangan lupa tandanya ya. Nah, di sini ditulis negatif 117. Betul ya? Nah, kita lanjut ke kanannya nih sekarang. Iya, kalau ke kanan tadi ditambah, kalau ke kiri dikurang. Berarti negatif 116 ditambah 1. Ya. Jadi itu cara penulisannya ya. Nanti kita bahas lagi di materi selanjutnya.
Semakin ke kanan angkanya semakin kecil kalau negatif. Berarti 6-nya ini akan semakin berkurang menjadi, iya betul, 6-nya menjadi 5 berkurang 1, tapi tetap simbolnya adalah negatif. Nah, jadi negatif 115. Paham ya konsepnya ya? Ini khusus negatif karena negatif merupakan lawan dari positif, kebalikannya dari positif. Ya. Jadi jangan sampai salah, negatif angkanya saja yang kelihatannya besar, tapi tetap nilainya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, negatif angkanya terlihat semakin kecil, tapi nilainya semakin besar. Betul, gampang kan? Nah, berarti selanjutnya nih, yuk kita bisa tebak nih. Pak Yadi mau di sini nih, di sini kira-kira angkanya berapa? Yuk, sambil diingat. Nah, terus di sini berapa? Yuk. Nah, terus di sini juga berapa? Kayak dihitung sampai 3 ya. Kalian tebak, kalian cocokkan. Nah, berhasil tidak nih kalian memahaminya? Kita tebak. 1, 2, 3. Yuk. Iya, betul nggak? Yuk, jangan diubah. Lagi. Nah, yang terakhir, iya. Jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, jika sudah sama berarti kamu sudah memahaminya. Oke ya. Nah, silakan dicoba dengan angka-angka yang lainnya ya. Nah, di sini berarti kita lihat nih ya, yang positif atas. Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Nah, sedangkan kalau negatif ya, bisa kita lihat di sini ya. Kalau negatif kita lihat dulu ya. Kalau angkanya dia semakin kecil, maka ya nilainya semakin besar. Jika angkanya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Itu negatif ya. Gimana teman-teman? Yuk dipahami dulu konsepnya. Baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ayo kita amati contoh soal selanjutnya ya. Bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda seperti ini atau seperti ini. Nah, masih ingat nggak anak-anak? Ini tanda ini namanya apa atau dibacanya apa, yang ini juga apa. Yuk kita ulang. Nah, kalau tandanya seperti ini namanya besar dari. Jadi bla 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 besar dari bla bla bla. Contoh, 2 besar dari 1. Ya, itu contohnya. Nah, terus yang seperti ini disebut kurang dari. Nah, besar dari, kurang dari juga boleh dibacanya dengan kalimat yang lain. Boleh tambahkan lebih besar dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih cara mengingatnya, teman-teman? Kadang suka tertukar ya. Ini yang besar dari jadi kurang dari, yang tandanya kurang dari jadi besar dari. Nih, Pak Yadi punya cara agar mudah mengingatnya. Simbol seperti ini, ya kita tulis dulu ya simbolnya, tandanya. Kita kasih garis bayang di depannya. Nah, seperti huruf apa anak-anak? Iya, seperti huruf B. Maka ini simbol untuk besar dari. Betul. Sekarang kita tuliskan lagi yang tanda satunya seperti ini. Kita kasih garis bayang di depannya lagi sama kayak tadi. Nah, huruf apa? Huruf K. Berarti simbol seperti ini kecil dari. Jadi kalau lupa tinggal kasih garet di depannya ya. Tinggal kasih telunjuk, misalnya telunjuk, oh jadi huruf B. Berarti tanda ini besar dari. Kasih lagi di depannya jari telunjuk, oh seperti huruf K. Berarti K kurang dari. Seperti itu ya. Mudah bukan? Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjut ya penyelesaian soal ini. Nah, yang pertama langkahnya adalah letakkan bilangan bulat pada bilangan di garis bilangan maksudnya.
Letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Nah, kita gambarkan ya di sini garis bilangannya. Tadi ada angka negatif 10 ya. Kita beri tanda di garis bilangannya negatif 10. Terus ada angka negatif 6. Kita beri tanda juga di negatif 6. Lalu langkah kedua, tentukan bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, nih kita nentuin nih. Harus tahu teman-teman mana kiri, mana kanan ya. Ya. Langkah 3. Nah, ini kita tuliskan nih, kita belajar. Misalnya teman-teman mau acuannya dari yang pertama negatif 10 terlebih dahulu nih. Negatif 10. Maka di sini nih negatif 10 posisinya ya. Nah, negatif 10 dilihat nih, negatif 10 ini titik-titik ya, besar dari atau kurang dari negatif 6. Nah, seperti itu ya. Nah, negatif 10 lihat posisinya. Tadi kita sudah bahas, semakin ke kiri akan semakin kecil atau semakin kurang. Semakin ke kanan maka akan semakin besar. Betul. Nah, sekarang lihat. Negatif 10 ini letaknya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari negatif 6? Iya, betul, berada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri dari negatif 6. Berarti kalau di sebelah kiri, maka tadi semakin kiri semakin kecil atau semakin kurang. Maka di sini kita tulisnya adalah negatif 10 kurang dari ya, atau lebih kecil dari, boleh sama saja ya. Dari negatif berapa tadi? Negatif 6. Kita tuliskan angkanya di sini. Atau dapat ditulis tadi pakai simbolnya, tandanya ya. Tandanya kurang dari gimana nih? Oh, berarti di sinilah tulisannya negatif 10 kurang dari negatif 6. Gimana? Mudah bukan menuliskannya? Iya. Itu kalau acuannya adalah negatif 10. Gimana kalau kita mau acuannya negatif 6? Sama seperti tadi. Berarti kita lihat terlebih dahulu negatif 6-nya teman-teman. Nah, di sini kita lihat negatif 6. Nah, ini negatif 6-nya. Sekarang lihat negatif 6 berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari negatif 10. Ayo. Ya, negatif 6 ini berada di sebelah kanan negatif 10. Maka semakin kanan adalah semakin besar atau semakin lebih dari ya, boleh ditulis lebih dari atau besar dari ya, sama saja. Jadi negatif 6 lebih dari negatif 10. Seperti itu. Mudah bukan? Ya. Jadi kalau posisinya berada di sebelah kanan, maka dia lebih besar dari ya. Kalau posisinya berada di sebelah kiri, maka dia kurang dari. Nah, mudah bukan? Iya, jadi lihat ya, acuan angkanya berada di kanan atau di kiri. Atau dapat ditulis seperti ini, negatif 6 lebih dari negatif 10 atau negatif 6 besar dari negatif 10. Gimana teman-teman? Matematika mudah dan menyenangkan. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini coba urutan turun. Nah, urutan turun nih. Ada yang tahu tidak urutan turun itu apa? Nah, nanti ada urutan turun, ada urutan naik. Nah, kalau urutan naik itu berarti kalian harus mengurutkan dari kecil ke besar. Seperti kalian naik tuh ke kanan ya. Tapi kalau urutan turun itu kalian berarti mengurutkan dari, iya betul, besar ke kecil. Nah, mantap teman-teman, hebat-hebat ya. Iya, dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Nah, penyelesaian yang pertama adalah kita buat garis bilangannya terlebih dahulu ya. Lalu berikan tanda ya angka-angka tersebut di garis bilangannya. Seperti ini ya. Ya, terus kita lanjut. Nah, di sini kita lihat urutannya tadi. Urutan turun ya. Berarti dari besar ke kecil. Yang semakin besar itu kemana arahnya? Iya, yang makin besar itu makin kanan. Besar ke kecil berarti dari kanan ke
kiri urutannya ya. Kalau urutan naik berarti dari kiri ke kanan. Nah, sekarang berarti kita tulis ya. Urutan turun dari kanan ke kiri. Lihat tadi yang ditandai. Yang pertama paling kanan adalah angka 5. Berarti urutannya adalah 5 terlebih dahulu. Terus yang kita tandai tadi 3. Terus tanda berikutnya 2. Terus 0. Terus negatif 1. Terus negatif 2. Terus negatif 10. Terus nah yang terakhir adalah negatif 12 ya. Nah, seperti ini ya jawabannya teman-teman. Gimana? Mudah dan menyenangkan bukan? Kita lanjut. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda. Apa ini tadi ayo dibacanya? Iya, betul, lebih besar dari ya. Yang ini dibacanya kurang dari, atau ini adalah sama dengan. Yuk kita lihat. Yang A negatif 9 titik-titik 0. Kita tuliskan di sini negatif 9. Kita beri tanda ya pada garis bilangannya. Lalu 0, kita beri tanda 0. Nah, angka mana nih yang disebut dulu? Oh, angka negatif 9. Sekarang pertanyaannya, negatif 9 ini posisinya di sebelah kanan dari angka 0 atau sebelah kiri dari angka 0? Iya, betul, posisinya sebelah kiri dari angka 0. Kalau sebelah kiri berarti iya, betul, tandanya adalah kurang dari. Gampang bukan? Nah, kita lanjut. B. Negatif 5, kita tandai negatif 5. Terus negatif 13. Nah, sekarang kita lihat yang pertama kali disebut adalah negatif 5. Nah, sekarang lihat negatif 5 ini berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari negatif 13? Iya, betul, berada di sebelah kanan negatif 13. Maka tandanya lebih besar karena sebelah kanan. Ya, gampang kan? Yuk, coba tebak. Yang B, yang C maksudnya. Yang C ini tandanya simbolnya apa yo? 8 titik-titik 8. Iya, betul, sama dengan posisinya ada di 8. Yang sebelah satu yang sebut acuannya. Terus 8 lagi. 8 bla 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 dari 8. Ya 8 ya sama dengan 8 ya. Yang D negatif 7 sama 7. Ayo coba tebak dulu, Pak, dihitung sampai 3 ya. Kurang dari atau lebih dari? 1, 2, 3. Iya, betul. Yaitu kurang dari di sini. Nah, kita buktikan ya. Negatif 7 kita tandai dulu. Ini dia negatif 7. Terus angka 7. Nah, berarti lihat angka yang pertama kali disebut negatif 7. Beradanya di sebelah mana dari 7? Iya, berada sebelah kiri dari 7. Berarti dia kalau ke kiri iya kurang dari. Gimana? Mudah bukan? Nah, atau seperti ini ya. Cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Nih, ada 3 cara. Yang pertama, disimak baik-baik nih anak-anak ya. Ini biar mudah dan langsung bisa menebak dia lebih kecil, kurang dari, atau lebih besar atau besar dari. Nah, di sini lihat. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif. 1, 2, 3, 7, 9, 4, 3, 5, 10, 6. Nah, itu sama-sama positif. Maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ya sudah, kita bandingkan saja. 10 sama 6 mana yang lebih besar? Ya sudah jelas-jelas ya. Angkanya 10 lebih besar, berarti dia 10 yang lebih besar. Yang lebih kecilnya adalah 6. Yang kedua, jika dibandingkan berlawanan tanda. Ada tanda positif, ada tanda negatif ya. Contoh, negatif 7 sama 5. Maka di sini kita bisa langsung saja tebak. Bilangan positif itu lebih
besar dari bilangan yang negatif. Negatif 3 sama 7, mana yang lebih besar? Pasti yang positif dibandingkan yang negatif. Berarti 7 lebih besar, negatif 3 lebih kecil. 6 dengan negatif 4, mana yang lebih besar? Lihat positifnya mana? 6, betul. Negatifnya negatif 4, berarti 6 lebih besar, negatif 4 lebih kecil. Mudah bukan? Nah, kita lanjut yang ketiga. Jika yang dibandingkan sama-sama negatif nih, contoh negatif 2 sama negatif 3, maka semakin besar bilangannya nilainya semakin kecil. Negatif 2 sama negatif 3. 3 itu bilangannya lebih besar dari 2. Tetapi nilainya lebih kecil, negatif 3 dibandingkan negatif 2 karena dia negatif ya. Seperti tadi pembahasan sebelumnya ya anak-anak. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau dibandingkan sama-sama negatif, jika angkanya atau bilangannya semakin besar, nih, semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Jika bilangannya semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Kita coba lagi tes. Negatif 5 dengan negatif 9, mana yang lebih besar? Iya betul, negatif 5 karena angkanya ya atau bilangannya semakin kecil. Gitu ya. Jelas ya anak-anak? Nah, ini jawaban yang tadi ya, penyelesaiannya. Dibacanya negatif 9 kurang dari 0. Harus bisa juga cara membacanya ya. Ini tanda dan cara membacanya. Yang B, dibacanya negatif 5 lebih dari negatif 13. Yang C, 8 sama dengan 8. D, negatif 7 kurang dari 7. Ya, contoh selanjutnya ya. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan uang jajan sebesar Rp5.000. Adik Udin mendapatkan sebesar Rp2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000. Kakak kedua diberi Rp10.000. Nah, coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Nah, ini ayo soal uang nih. Siapa yang paling semangat? Nah, kita coba bandingkan ya. Di antara uang jajan Udin, adik Udin, kakak pertama Udin, dan kakak kedua Udin dari yang terbesar. Ya, dari terbesar nih. Yuk, kita coba sama-sama. Paling besar yang mana yuk anak-anak? Iya, betul. Yang 12.000 ya. Di sini yang Rp12.000 yaitu punya kakak pertama Udin. Terus setelah 12.000 nih yang pertama ya. Yang kedua urutannya. Iya, betul. Uang jajan kakak kedua Udin. Ini urutan kedua. Terus 10.000 ya. Terus ini 10.000 tadi ya. Rp10.000. Lanjut ke mana lagi? Urutan yang selanjutnya. Iya, jadi urutan terbesar ya ke terkecil ya. Kalau urutan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ya, kita lanjut ke Rp5.000. Milik siapa Rp5.000 ini? Milik Udin sendiri. Baru yang terakhir ya. Urutan keempat adalah adik Udin ya. Mudah bukan? Yuk kita tuliskan di sini. Jadi mulai tadi 12.000 punya kakak Udin, kakak pertama Udin, 10.000 punya kakak kedua Udin, Rp5.000 punya Udin sendiri, dan Rp2.000 punya adik Udin. Nah, kita tuliskan ya, setiap soal cerita harus ada jadi atau makanya ya. Jadi uang jajan ini kita tuliskan kembali pertanyaannya. Ya, tadi kan pertanyaannya uang mana nih yang terbesar ya. Kita tuliskan uang jajan dari yang terbesar urutannya adalah kakak pertama Udin, kakak kedua Udin, Udin dan adik Udin. Gimana? Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, jika sudah tadi kita mendengarkan materi bersama-sama ya,
dan mudah ya sepertinya. Nah, sekarang tinggal kita buktikan nih. Ya, semudah apa? Yo, harus bisa ya. Iya, sekarang caranya adalah salin soal-soal berikut ini di buku matematika kalian ya. Klik video ini untuk di pause atau dijeda sementara agar kalian bisa menyalin soalnya. Baru nanti klik lagi untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Udah paham ya? Yuk silakan kamu tuliskan dulu soal nomor 1 berikut ini. Gimana, sudah ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, silakan tuliskan soal nomor 2 ini di buku matematika kalian. Oke, sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, silakan tuliskan soal nomor 3 ini ya. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 4. Di sini silahkan kalian berikan tanda kurang dari, lebih dari ya. Kalau ada sama dengan boleh sama dengan ya. Sesuai dengan bilangan-bilangannya. Silahkan menuliskan di bukunya ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 30 derajat Celcius. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Nah, di sini kamu bandingkan ya. Lalu kamu tuliskan. Ingat, soal cerita tadi ada apanya? Ada jadi atau makanya. Jadi tuliskan kalimatnya juga ya. Jelas ya? Oke, silakan selamat mengerjakan. Semoga berhasil, sukses, dan dimudahkan dalam mengerjakannya ya. Semangat! Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasannya. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dari awal ya. Semoga dipermudah, diberikan ingatan yang kuat, dan pemahaman dalam materi kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. See you next time, dadah.